Dan juga ada beberapa ayat yang turun di Madinah. Dan ada beberapa ayat yang diturunkan di jalan antara Mekah dan Madinah, yaitu firman Allah, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu turun di antara Mekah dan juga Madinah. Di ayat pertama dari surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ta Sin Mim. Ta Sin Mim ini adalah huruf-huruf yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah memiliki maksud tertentu. Maksud dan tujuan tertentu yang tidak difahami oleh bangsa Arab dan tidak difahami oleh ahli tafsir. Sehingga ayat ini biasanya ditafsir ayat semacam ini, atau Yasin, atau Toha, atau Nun. Karena itu cuma satu huruf. Para mufassirin bilang, Wallahu a'lam bimuradih. Cuman Allah yang tahu tujuan Allah di dalam makna ayat-ayat ini. Lalu ayat berikutnya Allah firmankan, Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kitab yang amatlah jelas. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, maksudnya apa? Enggak ada keraguan di dalamnya. Enggak ada di dalamnya 50-50, setengah-setengah, tapi makna ayat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Yang mana saking jelasnya ayat Al-Qur'an, enggak ada ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan kebenaran. Semua ayat Al-Qur'an pasti benar. Dengan berlalunya waktu, dengan berlalunya abad, dengan berlalunya tahun demi tahun, abad demi abad, sampai abad kita abad ke-15 ini, gak ada penelitian atau sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau memang ada ilmu yang dikeluarkan, pasti sama dengan yang dikatakan Al-Qur'an, itu dia. Itu berarti benar. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an, pasti penelitiannya yang salah. Al-Qur'an gak mungkin terdapat kesalahan sedikit pun di dalamnya. Lalu Allah berfirman, Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq. Kami akan menceritakan kepadamu, hai Muhammad, daripada kabarnya Musa dan kabarnya Fir'aun bil haqq, yang turun, yang terjadi dengan kebenaran. Ligaumin yu'minun. Dan ini Allah bilang kami turunkan untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum yang beriman. Al-Qur'an ketika turun, orang yang beriman semakin beriman dan percaya. Tapi orang yang tidak percaya Al-Qur'an, mereka gak percaya. Memang dari awal mereka gak percaya Al-Qur'an. Sehingga turunnya ayat demi ayat itu gak menggerakkan gulub mereka, gak menggerakkan hati mereka. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah, setiap makin nambah satu ayat, keimanannya bertambah. Makin nambah ayat, keimanannya makin bertambah. Lalu Allah mulai cerita antara Nabi Musa dan Fir'aun. Allah firmankan, Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Merasa besar, merasa hebat di atas muka bumi. Ngerasa bahwa dia yang paling tinggi. Padahal Allah bilang fil ard. Dia merasa paling hebat, dia di atas bumi. Nggak mungkin pindah jadi berjalan di langit, enggak. Tapi tetap mau dia sesombong apapun, tetap dia di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dan Fir'aun ngerasa sombong ketika dia ngerasa hebat karena dia diberikan harta, diberikan kerajaan, dia jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya seakan-akan mereka itu orang-orang yang hina di matanya. Sehingga dia bagi kelompok demi kelompok. Ada kelompok yang dia tugaskan untuk kerja seakan-akan budak. Ada lagi yang dia perbudak, ada yang dia Allah sifatkan. Seperti apa Fir'aun, sombongnya Fir'aun, seperti apa Fir'aun menghinakan mereka. Fir'aun jadikan kelompok demi kelompok seperti apa. Allah bilang yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun meremehkan mereka, Bani Israel. Fir'aun membunuh anak-anak mereka, yang laki dibunuh, yang wanita dipermalukan oleh Fir'aun. Innahu kana minal mufsidin. Fir'aun ini kata Allah salah satu orang yang rusak, salah satu perusak di muka bumi. Ketika Allah bilang innahu kana minal mufsidin, Fir'aun salah satu daripada orang-orang yang merusak. Artinya di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap umat, di setiap abad pasti ada orang-orang yang merusak di muka bumi. Fir'aun salah satu dari mereka. Fir'aun salah satu dari pembesar perusak nanti, sebagaimana para nabi-nabi ada pembesar-pembesarnya, orang jahat juga ada pembesar-pembesarnya. Dan di bagian salah satu yang di bagian
Barisan pertama adalah Fir'aun dan kaumnya Fir'aun wal'iyadzubillah. Fir'aun kerjaannya seperti ini, takabur, sombong di muka bumi, membunuh anak-anak yang laki, mempermalukan yang perempuan. Dan Allah mengatakan, dan di saat yang sama, di saat Fir'aun memperlemah, menindas, di saat yang sama Allah bilang, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Dan kami, kata Allah, ingin memberikan karunia untuk orang-orang yang dianggap lemah oleh Fir'aun di atas muka bumi. Yang Fir'aun anggap lemah, yang Fir'aun anggap hina, Allah bilang kami memiliki tujuan kebaikan untuk mereka. Kami punya tujuan memberikan karunia untuk mereka, anugerah untuk mereka, keutamaan dan kebaikan untuk mereka. Yang dimaksud Bani Israel. Wa naja'alahum a'immah. Dan kami ingin menjadikan mereka sebagai para a'immah, para pemimpin-pemimpin, para imam. Di dalam kebaikan mereka menjadi imam, menjadi panutan, menjadi junjungan. Wa naj'alahum a'immah. Di ayat yang lainnya di surat Al-Maidah Allah berfirman wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israel, Allah jadikan kalian sebagai raja-raja. Itu dikatakan bahwasanya maksudnya gimana? Semuanya raja, Bani Israel dijadiin raja. Tapi di saat yang sama Allah tindas mereka, Allah biarkan Fir'aun menindas mereka, Bani Israel, tapi mereka raja. Maksudnya gimana? Dikatakan oleh beberapa mufassirin bahwasanya siapa itu raja? Orang yang punya makanan untuk sehari, hari ini dia punya makanan, bahkan punya makanan simpenan buat besok, buat seminggu 2 minggu. Dia punya makanan, dia punya istri, dia punya rumah, dia punya kendaraan, dan dia punya pembantu. Orang semacam ini adalah raja. Begitu. Orang semacam ini adalah raja. Artinya banyak dari kita umat Nabi besar Muhammad, raja-raja juga banyak. Hampir beberapa rumah dari kita, banyak dari rumah-rumah kita yang di dalamnya punya kendaraan, punya rumah, punya makanan buat sebulan, punya makanan bahkan buat setahun. Beberapa orang punya makanan untuk lebih dari setahun dan memiliki punya pembantu. Ada yang pembantunya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang pembantunya banyak. Berarti itu adalah raja-raja. Wa naj'alahumul warithin. Allah katakan kami ingin memberikan mereka sebagai raja-raja. Allah pengen jadiin Bani Israel yang sekarang ditindas, Allah punya keinginan. Allah pengen jadikan mereka raja-raja, Allah pengen jadikan mereka al-warithin, pewaris bumi. Artinya Allah pengen hancurkan, Allah pengen musnahkan Fir'aun. Kalau Fir'aun sudah musnah, nanti hartanya Fir'aun, bumi yang dahulu dijajah oleh Fir'aun akan Allah wariskan kepada Bani Israel. Rumah-rumah Fir'aun dan tentara Fir'aun nanti akan diwariskan oleh Bani Israel. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum makanu yahdharun. Kata Allah, dan kami akan perlihatkan, kami akan membiarkan Bani Israel tinggal di muka bumi dengan ketenangan. Dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun, kami akan perlihatkan kepada Haman. Haman ini adalah menterinya Fir'aun. Menterinya Fir'aun yaitu Haman. Wa junudahuma, dan kami akan perlihatkan kepada tentara-tentaranya Fir'aun dan Haman ini, minhum makanu yahdharun. Kami akan perlihatkan kepada mereka dari Bani Israel apa yang mereka takuti. Emang apa yang ditakuti Fir'aun? Yang ditakuti Fir'aun adalah seorang nabi. Tampaknya seorang nabi dari Bani Israel yang menjatuhkan Fir'aun. Yang membuat kerajaan Fir'aun habis. Yang membuat kekayaan Fir'aun habis, umurnya Fir'aun habis, penindasan Fir'aun selesai. Itu yang ditakutin Fir'aun. Dia pengen terus-menerus memiliki kerajaan, pengen hidup abadi. Fir'aun ini dia rasa sombong, takabur karena dia nggak pernah sakit. Dia nggak pernah sakit. Dia ngerasa kalau dia adalah Tuhan. Jadi mereka, Fir'aun dan tentaranya takut. Takut kenapa? Akan datang satu orang dari Bani Israel yang akan mengalahkan kita, yang akan membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Sehingga Fir'aun jadikan setiap tahun Fir'aun ini membunuh anak-anak yang lahir daripada bangsa Bani Israel. Setiap anak laki yang lahir
dibunuh oleh Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini tentang kelahiran Nabi Musa. Fir'aun ini setahun dia membunuh, setahun dia enggak membunuh. Jadi di tahun pertama membunuh, di tahun kedua dia enggak membunuh. Di saat Fir'aun tidak membunuh, lahir Nabi Harun. Nabi Harun adalah kakaknya Nabi Musa. Dan di saat Fir'aun membunuh orang-orang yang lahir dari Bani Israel, lahirlah Nabi Musa. Allah firmankan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada umminya Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Yang dimaksud di sini wahyu, yang dimaksud bukan wahyu kenabian, tapi wahyu ilham. Allah berikan ilham, Allah turunkan ilham. Itu yang dimaksud wahyu. Bukan artinya orang turun wahyu kepadanya berarti dia adalah nabi. Bukan, gak semua yang turun wahyu kepadanya dia nabi. Tapi terkadang turun wahyu diartikan turun ilham. Dapat ilham untuk melakukan kebaikan ini dan itu. Nah ini bukan wahyu kenabian tapi wahyu ilham. Allah di ayat yang lain menyebutkan, wa auhayna ilan nahlah, kami wahyukan kepada lebah. Maksudnya Allah berikan kepada lebah ilham untuk berjalan ke sana ke sini, untuk menjadikan gunung sebagai rumah dan lain sebagainya. Nah Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa, Allah letakkan di dalam hatinya keinginan untuk apa? Untuk menjaga Nabi Musa, untuk menyusui Nabi Musa. An ardi'ih, ibunya Nabi Musa di saat itu ketika melahirkan, itu di saat orang-orang membunuh, kok bisa ibunya Nabi Musa melahirkan? Itu karena salah satu, jadi mereka itu kalau sudah hamil besar, kalau sudah pengen melahirkan dilihat entar anaknya laki atau perempuan. Nah ini yang melihat, yang tugasnya melihat ibunya Nabi Musa yang ditugaskan oleh tentara Fir'aun untuk melihat ibunya Nabi Musa, temannya ibunya Nabi Musa, teman dekat. Nah ketika lahir Nabi Musa ini dia kayak kayak salah satu dokter yang yang menerima, yang membantu melahirkan. Ketika lahir Nabi Musa, awalnya ini perempuan dokter ini niat untuk menyampaikan kabar Nabi Musa kepada tentara Fir'aun biar langsung dibunuh. Tapi ketika dia lihat Nabi Musa, dia masuk ke dalam hatinya cinta. Dia cinta kepada Nabi Musa, awal dia dengan tatapan pertama ngelihat wajah Nabi Musa dia cinta. Sehingga dia bilang kalau yang ini ya udah saya nggak mau saya aduin, yang ini skip aja. Yang lain nanti diaduin, tapi yang ini skip, yang ini dibiarin aja. Dan Allah berikan wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk susuin ini anak, jaga ini anak. Akhirnya dijaga. Ada yang bilang, ada mufassirin yang bilang dijaga selama 8 bulan, ada yang bilang selama 4 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Itu dijaga di rumahnya. Dan Nabi Musa subhanallah enggak nangis dan tidak bergerak. Karena kalau Nabi Musa nangis, nanti dari rumahnya suara tangisannya kedengeran keluar. Dan mereka itu di saat itu sedang di masa ditindas. Jadi bisa ketahuan. Bahkan ketika setelah dokter yang membantu ibunya Nabi Musa melahirkan ini keluar dari kemah tersebut, itu ibunya Nabi Musa di dalam rumah dengar suara tentara di luar. Melihat ada apa? Kok ada kamu dari rumah ini? Dia bilang enggak, saya di sini kamu bantu melahirkan. Enggak, saya enggak membantu melahirkan. Saya di sini cuman ziarah mengunjungi teman saya. Ini ibu teman saya cuman mengunjungi. Enggak, akhirnya mereka paksa masuk. Sebelum mereka masuk, ibunya Nabi Musa takut dengar suara, itu dibuka ada semacam tanur. Ini jadi semacam tempat untuk untuk masak roti. Untuk bikin roti dari gandum nanti dimasak di dalam situ. Nah itu di dalamnya semacam tong bulat, nanti rotinya ditempel di pinggirnya. Di bawahnya diletakkan bara api. Nah Nabi Musa ketika itu dia bingung, dibuka ditaruh di situ Nabi Musa, ditutup. Ketika
Ditutup, akhirnya dilihat, diinterogasi, dilihat, dicari, nggak ada anak. Diinterogasi, kamu melahirkan? Dia bilang, saya melahirkan dari mana? Dilihat sekitarnya nggak ada anak, wala apa, berarti ya udah nggak ada anak. Akhirnya mereka keluar. Ketika mereka keluar, baru ibunya Nabi Musa ingat, ya Allah, saya tadi saking bingungnya saya nggak tahu saya taruh mana di dalam situ. Pas dibuka takut kenapa-napa, subhanallah, Nabi Musa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadiin apinya bukannya panas, tapi adem, tenang. Seperti Allah jadikan api bardan wa salaman ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Nah di saat itu Allah jadikan hal yang sama untuk Nabi Musa. Dan disusui oleh ibunya Nabi Musa selama beberapa bulan. Lalu Allah menyatakan, fa idza khifti alaihi, kalau kamu nanti mulai takut, ini anak mulai besar, kamu takut, maka kata Allah, fa'algihi fil yam, maka letakkan anak tersebut di dalam suatu kotak, taruh di laut. Wala takhafi wala tahzani, dan kamu jangan takut, kamu jangan risau. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, karena kami akan mengembalikan anak ini kepadamu dan kami akan jadikan anak ini salah satu daripada utusan-utusan. Kami akan jadikan anak ini rasul daripada rasul-rasul yang Allah utus. Maka ibunya Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di dalam suatu kotak, dan diletakkan kotak tersebut ditaruh dari kotak itu, ditaruh di lautan, ditaruh di laut. Terus mengalir dari laut ini, Allah alirkan sampai ke pinggir istana Fir'aun. Itu dari kotak, Allah sampaikan kotak itu ke pinggir di pesisir pantai istana Fir'aun. Ketika sampai ke situ, di saat itu Fir'aun dan putrinya Fir'aun sedang jalan-jalan di pinggir pantai. Tiba-tiba putrinya Fir'aun lihat ada kotak. Ada kotak, dilihat apa itu, dideketin. Pas dideketin, dibuka. Ketika terbuka dilihat, oh ini adalah suatu anak. Anak siapa? Wallahu alam. Akhirnya ketika dilihat ada suatu anak, dia bawa pulang. Dia bawa pulang, niatnya dia pengen jadiin anak ini sebagai penyejuk mata, sebagai anak ini gurrat ain, penyejuk hati, anak kecil. Faltagotahu alu Fir'aun, akhirnya dipungut anak itu oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wahazana. Keinginan mereka keluarga Fir'aun ketika mungut anak ini, oh ini anak biar kita jaga, kita rawat, menjadi penyejuk mata kita, setiap hari kita lihat anak kecil di rumah enak. Tapi Allah punya keinginan yang lain. Keinginan Allah apa? Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Agar Nabi Musa menjadi musuh mereka, menjadi kesedihan bagi mereka, menjadi kabar buruk bagi mereka, dan mereka nggak tahu. Allah memiliki rencana, Fir'aun punya rencana, memiliki hati-hati, harus ngebunuh anak-anak dengan jumlah yang banyak di suatu tahun tertentu. Tapi Allah di balik itu memiliki rencana yang amatlah dalam, rencana Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka memiliki taktik, rencana, dan di balik itu Allah bilang, dan aku memiliki rencana. Aku memiliki rencana, kata Allah. Allah juga memiliki taktik. Allah memiliki taktik yang lebih dalam lagi. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentara mereka adalah orang-orang yang bersalah, adalah orang-orang ahli maksiat, para pendosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini istrinya Fir'aun, yang ngambil anaknya Fir'aun, yang ngambil Nabi Musa adalah, yang mungut ini adalah istrinya Fir'aun. Namanya apa? Namanya Asiyah binti Muzahim. Salah satu wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wanita mulia di dalam Al-Qur'an yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini Asiyah. Asiyah binti Muzahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Itu Allah bilang bahwasanya contoh teladan bagi orang-orang yang beriman adalah siapa? Adalah istrinya Fir'aun, kata Allah dalam surat
At-Tahrim kayaknya. Dalam surat At-Tahrim itu Allah sebutkan ketika istrinya Fir'aun mengatakan, ya Allah bangunlah untukku rumah di surga. Minta dibangun rumah di surga. Itu Allah subhanahu wa ta'ala bilang, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan contoh bagi orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Ketika dia minta, ya Allah bangun untuk saya rumah di surga dan selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun dan selamatkan saya dari orang-orang yang zalim, kata istrinya Fir'aun. Itu ketika istrinya Fir'aun ini, Asia ini, dia lihat ada anak kecil, itu dia angkut, dipungut. Lalu dia deketin Fir'aun, dia bilang, dia duduk di samping Fir'aun, dia bilang, ini anak umurnya kayaknya sudah sekitar setahun, kurang lebih setahun. Dan kamu menyuruh memerintahkan anak ini di tahun ini untuk dibunuh. Anak di umur segini di tahun semacam ini mestinya dibunuh. Tapi saya minta satu permintaan, kata istrinya Fir'aun. Saya minta anak ini satu aja yang ini biarin. Untuk apa? Biar dia menjadi penyejuk hati saya. Biar saya punya menjaga seorang anak. Maka diizininlah oleh Fir'aun. La taqtuluh, kata istrinya. Asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Saya harap ini anak kita angkat jadi anak, memberikan kita manfaat. Kata Allah, wa hum la yash'urun. Dan mereka enggak ngerasa bahwasanya Nabi Musa ini adalah yang akan membasmi Fir'aun. Fir'aun enggak ngerasa bahwa hancurnya Fir'aun di tangan Nabi Musa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan mulailah ibunya Nabi Musa hatinya mulai ngerasa takut, ngerasa risih, ngerasa sedih. Kenapa ngerasa sedih? Ya karena anaknya udah ditaruh di laut, ditinggal. Terus dia nggak tahu kabar anaknya seperti apa, dia nggak tahu. In kadat latubdi bihi laula an ra'a burhana laula an rabatna ala qalbiha. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Itu ibunya Nabi Musa, dia sudah ragu, kok nggak ada kabar dari anak saya, nggak ada kabar bahwa anak saya ini bakal kembali kepada saya. Anak saya kemana, nggak ada kabar, saya takut, kata ibunya Nabi Musa. Hampir saja ibunya Nabi Musa ngomong ke orang, kalau saya punya anak, saya letakkan anaknya di laut, coba kalau ada yang nemuin kemana anak saya. Hampir. Tapi Allah bilang, laula an rabatna ala qalbiha. Hal itu bisa terjadi kalau bukan karena Allah menguatkan hatinya. Tapi karena Allah kuatkan hatinya, ibunya Nabi Musa sabar, kuat menahan hal tersebut. Karena ibunya salah satu orang yang beriman, yang mempercayai janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Di ayat sebelumnya Allah bilang, inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan anak ini kepadamu. Artinya ini sudah dijanjikan kepada Allah dan dia yakin Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Lalu ibunya Nabi Musa setelah dia bingung, dia bilang ke saudarinya Nabi Musa, namanya Maryam, ukhut Nabi Musa, saudari Nabi Musa. Dia bilang, gusihi, coba cari di mana anak ini, di mana anak saya yang saya letakkan di dalam tabut, di mana Musa. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Akhirnya dilihat dari jauh, dicari-cari, diikutin itu kemana perginya itu kotak oleh Maryam ini, dan mereka tentaranya Fir'aun nggak sadar kalau ada saudarinya yang ngeliatin dari jauh. Ketika dipungut oleh keluarga Fir'aun, ini dari jauh saudari Nabi Musa ngeliatin ketika itu kotak diambil, itu saudarinya ngeliatin. Tapi mereka tentara Fir'aun gak sadar. Akhirnya dipungut, dibawa masuk ke dalam istana. Wa harramna alaihil maradhi'a min qabl. Dan Allah berfirman, dan kami haramkan untuk Nabi Musa menyusu sebelum datang ibunya Nabi Musa. Maksudnya gimana? Setelah sampai Nabi Musa ke istana Fir'aun, masih kecil, masih bayi, mau disusuin. Tapi setiap mau disusuin sama orang, dia nggak mau, nggak menerima, siapapun yang menyusuinya itu nggak diterima oleh Nabi Musa. Dan dia teriak, nangis, seakan-akan pengen disusuin. Tapi kalau ada yang menyusuin dia nggak mau, teriak. Lalu datang
saudarinya Nabi Musa ke istana Fir'aun. Memang saudarinya Nabi Musa suka pergi ke istana Fir'aun, punya suatu pekerjaan. Ketika dia datang, dia lihat ini anak, orang ramai, orang bingung, ini anak nangis tapi nggak mau nyusu. Akhirnya dibilang, apakah kalian pengen saya kasih tahu suatu keluarga yang akan menyusui ini anak? Mau gak saya kasih tahu keluarga yang bisa nyusuin ini anak? Ini kan gak ada yang bisa nyusuin ini anak. Coba saya kasih tahu. Mereka bilang, ayo coba di mana? Akhirnya dikasih tahu rumah ibunya sendiri. Rumah ibunya Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya Nabi Musa. Ini keluarga yang baik, bakal baik sama kalian. Dengar kata sama kalian, kata saudarinya Nabi Musa, Maryam. Akhirnya mereka pun ya udah coba. Pas sampai, subhanallah, langsung Nabi Musa tahu ini ibunya. Ketika disusuin, Nabi Musa baru mau nyusu. Ketika Maryam ini, Sayyidat Maryam bilang, saya biarkan ibu saya yang nyusuin. Lalu ditanya, emang ibu kamu kok bisa nyusuin? Emang dia udah punya anak? Lalu Sayyidat Maryam bilang, iya punya. Saya punya anak, adik saya masih kecil, masih bayi, umur setahun. Namanya siapa? Namanya Harun. Masih kecil, lahir tahun kemarin, tahun sebelum apa? Sebelum tahun dimana mereka nggak membunuhin anak kecil. Karena kalau dibilang baru lahir tahun ini, bakal dibunuh. Akhirnya dibawa ke ibunya Nabi Musa dan Nabi Musa pun menyusu, disusui oleh ibunya. Dan Allah di dalam hal ini Allah ceritakan faradadnahu ila ummihi. Kami kembalikan setelah hal itu Nabi Musa tawakal percaya ibunya Nabi Musa percaya sama Allah, meletakkan Nabi Musa ngikutin wahyu yang ilham yang Allah ilhamkan, letakkan di dalam laut, di atas laut, lalu kembali Allah kembalikan kepadanya. Itu hal-hal urusan segala Allah gampangin kepadanya. Allah bilang ini semua untuk apa Allah jadikan? Kaitagorra ainuha, agar ibunya Nabi Musa ngerasa tenang, ngerasa adem. Wala tahzan, dan agar ibunya tidak sedih. Wali ta'lama anna wa'adallahi haq, dan biar ibunya Nabi Musa tahu bahwa janji Allah itu benar, Allah enggak mengingkari janjinya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi banyak orang yang enggak mengetahui bahwasanya Allah janji Allah, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Allah menjanjikan kepada ibu Nabi Musa akan mengembalikan Nabi Musa kepadanya. Jadi hal ini yang mengetahuinya cuman ibunya Nabi Musa, atau mungkin saudari Nabi Musa tahu. Dan tentara Fir'aun gak ada yang tahu hal ini. Akhirnya dibiarkan ibunya Nabi Musa menyusui. Dan setiap hari diberikan bayaran. Bayaran untuk apa? Untuk nyusuin anaknya Fir'aun. Mereka bilang ini anaknya Fir'aun, orang keluarga istana kerajaan, ya udah kamu susuin dan setiap hari dikasih upah. Dikasih upah setiap hari. Itu Nabi Musa besar di dalam tentaranya Fir'aun, tapi jadi seorang nabi. Itu sampai dikatakan oleh penyair, wa Musa alladzi rabbahu Fir'auna mursalun, wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa yang yang dibesarkan di rumah Fir'aun jadi nabi, jadi seorang rasul. Dan Musa yang dibesarkan oleh Jibril menjadi kafir. Siapa Musa yang dibesarkan Jibril? Yaitu Samiri. Samiri itu dibesarkan oleh malaikat Jibril, tapi ketika besar menjadi orang kafir. Artinya lingkungan tidak menjamin seseorang menjadi baik atau buruk kalau bukan dari diri dia sendiri. Tapi kalau orang dalam hatinya punya kebaikan, walaupun di sekelilingnya semua orang yang buruk, itu bisa dilawan. Dan sebaliknya orang yang buruk, kalau emang dia buruk dari dirinya dia buruk, walaupun diajak kepada kebaikan dia gak bakal mau mendapatkan kebaikan. Contohnya apa? Nabi Musa besar di dalam istana Fir'aun tapi jadi orang baik. Jadi gak mungkin seseorang bilang saya mau jadi baik, tapi kalau lingkungan baik, kalau Pak RT baik saya jadi baik, kalau presidennya baik, negara baik saya jadi baik. Gak ada urusan. Mau yang mimpin negara siapapun, kalau orangnya emang dari dirinya pengen melakukan kebaikan, dia pasti bakal melakukan kebaikan. Tapi kalau walaupun presidennya Rasulullah, khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi tetap
Di saat yang sama Abu Jahal tetap Abu Jahal, Abu Lahab tetap Abu Lahab, nggak berubah. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Sampai ketika Nabi Musa umurnya 40 tahun, sudah sampai ke masa kenabian, Allah bilang apa? Atainahu hukman wa ilma. Allah berikan kepada Nabi Musa suatu ilmu. Allah berikan kepada Nabi Musa suatu ilmu, suatu hikmah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kata Allah, kami membalas untuk orang-orang yang baik. Orang yang memiliki kebaikan, gak mungkin kebaikannya ditelantarkan oleh Allah begitu saja. Pasti akan ada masanya Allah membalas kebaikannya di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat lebih besar lagi. Sampai disebutkan bahwasanya kadatid dunya antakun daral jaza. Dunia hampir menjadi tempat pembalasan suatu amal. Orang melakukan kebaikan di dunia, dia sudah dapat kebaikan dari apa yang dia lakukan. Sudah dapat balasan kebaikan yang dia lakukan. Orang melakukan keburukan, kejelekan di dunia di tempat yang sama, dia sudah merasakan balasan dari keburukan yang dia lakukan sebelum akhirat. Dan di akhirat nanti bakal dihisap dan akan diberikan balasan yang lebih jelas, yang lebih detail lagi. Ini cerita tentang Nabi Musa. Dan akan diceritakan cerita Nabi Musa di saat Nabi Musa masih muda. Di saat terdapat seseorang di kota tersebut yang sedang berantem, yang sedang bunuh-bunuhan. Insya Allah kita akan bahas di pelajaran yang berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian karunia dari Allah, pemahaman di dalam Al-Quran. Allah tidak haramkan kepada kita keberkahan dari surat yang Allah turunkan, dari ayat yang Allah turunkan, dari setiap kalimat, dari setiap huruf, dari setiap harokat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua rahasia-rahasia dari dalam Al-Quran dengan berkat Nabi besar Muhammad SAW. Bisiril Fatihah.